Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ainun Salsabila, NIM 181401800028 IPA Fisika A, dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari SPD MSI, mata kuliah Metodologi Penelitian UIN Imam Bonjol Padang. Topik 1, pengantar. Yang pertama yaitu pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Pola berpikir ilmiah yaitu mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Berpikir ilmiah adalah berpikir yang logis dan empiris. Logis artinya masuk akal, sedangkan empiris artinya dibahas secara mendalam berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan berpikir non-ilmiah yaitu mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Selanjutnya, perbedaan pola berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah yang pertama secara logis, yaitu masuk akal. Yang kedua secara empiris, secara objektif, secara netral, mengungkapkan fakta, pendapat atau tindakannya secara fakta, terdapat data-data. Sedangkan berpikir non-ilmiah yaitu tidak secara logis, pernyataan berdasarkan perkiraan, tidak terdapat data-data atau bukti, pendapat atau tindakannya tidak melalui penelitian, pendapat tidak sesuai fakta atau kebenaran. Hakikat, tujuan, dan fungsi penelitian pendidikan. Hakikat penelitian dapat diartikan sebagai kegiatan pencarian kembali atau mencari hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian pendidikan merupakan suatu kegiatan yang dapat diarahkan kepada pengembangan pengetahuan ilmiah tentang kejadian-kejadian yang menarik perhatian pendidikan. Yang kedua yaitu tujuan penelitian pendidikan. Yang pertama, memperoleh informasi baru, artinya dalam mengumpulkan data harus dilakukan secara objektif. Yang kedua yaitu mengembangkan dan menjelaskan, artinya perubahan dan kemajuan yang dicapai oleh individu atau kelompok dalam organisasi dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga yaitu menerapkan, memprediksi, dan mengontrol suatu ubahan. Selanjutnya yaitu fungsi penelitian pendidikan. Fungsi penelitian berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu penelitian dasar. Yang kedua penelitian terapan. Yang ketiga penelitian evaluatif. Yang kedua yaitu fungsi penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama penelitian deskriptif, yaitu ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena. Yang kedua penelitian prediktif, yaitu untuk memprediksi atau perkiraan apa yang akan terjadi pada saat yang akan datang. Yang ketiga penelitian improtif, yaitu ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, atau pelaksanaan suatu program. Yang keempat yaitu penelitian eksplanatif, ditujukan untuk memberikan penjelasan tentang hubungan antara fenomena atau variabel. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Yang pertama yaitu menurut penggunaannya terbagi atas penelitian dasar atau penelitian murni, penelitian terapan. Yang kedua yaitu menurut jenis data dan analisisnya, terbagi atas penelitian kualitatif, kuantitatif, penelitian gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Menurut metodenya, penelitian terbagi atas penelitian historis, penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian survei, penelitian evaluasi, penelitian
kebijakan, penelitian naturalistik, penelitian tindakan, penelitian pengembangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian di bidang pendidikan. Menurut tindakan kedalaman analisis data penelitian terbagi atas penelitian deskriptif dan penelitian eksploratori. Yang kedua yaitu menurut tempat penelitiannya terbagi atas 3 yaitu penelitian lapangan, penelitian kepustakaan, penelitian laboratorium. Yang ketiga yaitu menurut tingkat eksplanasi terbagi atas 3, penelitian deskriptif, penelitian korelasional, dan penelitian komparatif. Selanjutnya yaitu komponen proposal penelitian. Pertama, pendahuluan terbagi atas latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada bab 2 yaitu kajian teori atau studi kepustakaan. 3 kriteria terdapat teori yang dikemukakan sebagai landasan dalam penelitian yaitu relevansi, kemutakhiran, dan keaslian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang pertama, metode dan alasan menggunakan kualitatif, tempat penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan. Yang keempat, organisasi penelitian dan jadwal penelitian terbagi atas organisasi dan jadwal penelitian. Selanjutnya yaitu tahapan atau prosedur penelitian pendidikan. Yang pertama, tahapan persiapan yaitu menentukan pokok bahasan, identifikasi permasalahan, survei ke lokasi penelitian, melakukan perizinan untuk penelitian, menyusun instrumen, melakukan judgement instrumen, analisis dan revisi, melakukan uji coba instrumen, menentukan populasi dan sampel, menentukan kelas eksperimen atau kelas kontrol, menentukan waktu pelaksanaan. Yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, melakukan tes awal atau pretest. Yang kedua, pemberian treatment melakukan tes hasil belajar atau post-test. Yang ketiga, tahap akhir. Yang pertama yaitu tahap analisis data. Yang kedua, uji hipotesis. Yang ketiga, tahap penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu hambatan-hambatan dalam penelitian pendidikan serta solusinya. Yang pertama, hambatan dalam materi dan metode. Solusinya yaitu peneliti dapat belajar dari literatur jurnal ilmiah internasional dan berdiskusi dengan rekan peneliti yang telah melakukan banyak penelitian maupun penulisan jurnal, melakukan pembahasan atau evaluasi dengan berkelompok. Hambatan kedua yaitu bab dan pendahuluan. Solusinya yaitu peneliti dapat mempelajari pendahuluan karya ilmiah yang sudah ada, baik jurnal ilmiah nasional maupun internasional. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan model case yang tersedia tahapan yang memudahkan dalam penyusunannya. Hambatan 3 yaitu laporan penelitian. Solusinya, penulisan abstrak harus dibuat sangat informatif agar pembaca juga mengetahui maksud dan tujuan pembuatan proposal dan laporan penelitian. Hambatan 4, materi dan metodologi penelitian saat pengumpulan data. Solusinya, masalah tersebut bisa diatasi dengan cara mencari referensi dan merujuk pada buku metode penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.